Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Rijal. Saya merupakan salah satu mahasiswa STIMIK Bandung, kelas Teknik Informatika B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ius Jawisman, mata kuliah Manajemen dan Perilaku Organisasi, yaitu mempresentasikan sebuah jurnal yang telah saya review dengan judul Perilaku Organisasi dalam Pelayanan Publik atau Studi Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Berikut materinya. Perilaku organisasi menunjukkan karakteristik individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada kantor catatan sipil Kota Ambon. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deklaratif kualitatif dengan teknik pengambilan data, observasi, dan wawancara. Mungkin kalian ingin tahu, apa itu organisasi? Organisasi merupakan wadah yang terbentuk dalam suatu lembaga yang dibentuk dengan tujuan melaksanakan visi dan misi yang bermanfaat atau memberi dampak bagi organisasi dan bagi lingkungan sekitar. Untuk mewujudkan tujuan organisasi, orang-orang di dalamnya perlu bekerja sama satu dengan yang lain. Selain itu, dalam berorganisasi, setiap orang dituntut memiliki disiplin terhadap fungsi, peran, dan tanggung jawab yang telah dituangkan dalam job deskripsi yang sudah diatur. Lantas, yang dinamakan perilaku organisasi itu apa? Berikut pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Toha. Perilaku organisasi menurut Toha adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Aspek-aspek tersebut timbul dari pengaruh organisasi terhadap manusia dan sebaliknya, manusia terhadap organisasi. Yang kedua, menurut Larry L. Cummings. Pengertian perilaku organisasi menurut Larry yaitu suatu cara berpikir, suatu cara untuk memahami persoalan-persoalan dan menjelaskan secara nyata hasil-hasil penemuan berikut tindakan-tindakan pemecahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan pelayanan administratif catatan sipil di Ambon. Pelayanan administratif yang dilakukan di kantor catatan sipil Kota Ambon meliputi pembuatan KTP, kartu keluarga, beberapa surat keterangan tinggal datang, dan pindah telah diatur dalam Perda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat terkait administrasi kependudukan, guna memperoleh bukti data atau identitas penduduk yang akurat, sebagai dasar pengambilan keputusan dan sebagai dasar untuk pengurusan kepentingan penduduk itu sendiri. Ingin tahu manfaat-manfaat dari perilaku organisasi? Simak slide berikutnya. Let's go. Berikut manfaat-manfaat perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku organisasi bertindak sebagai peta jalan kehidupan anggota dalam organisasi. Yang kedua, melakukan penelitian sistematis yang berguna dalam memahami dan memprediksi kehidupan organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi membantu setiap individu untuk memahami perilaku mereka sendiri dan orang lain yang berada dalam organisasi sehingga dapat meningkatkan hubungan interpersonal di antara individu yang berada di dalam organisasinya. Yang keempat, membantu manajer memahami dan memengaruhi lingkungan serta kejadian atau masalah yang ada pada organisasinya. Yang kelima, analisis perilaku organisasi membantu mencegah masalah dalam organisasi. Yang keenam, memberikan motivasi dasar kepada para manajer untuk mengarahkan dan mengawasi karyawannya secara efektif. Yang ketujuh, perilaku organisasi berguna dalam menjaga hubungan industrial. Yang terakhir, prinsip manajemen apabila dapat diterapkan secara efektif dalam organisasi akan sangat membantu dan memotivasi karyawan dan mempertahankan mereka dalam organisasi. Selain itu, ada juga birokrasi. Apa itu birokrasi? Birokrasi merupakan sarana atau wadah pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik melalui aspirasi masyarakat. Birokrasi dalam suatu organisasi memiliki jenjang yang dipegang oleh pejabat yang diangkat dan ditunjuk.
Dalam birokrasi, terdapat aturan dan kebijakan yang dibuat dan harus diketahui oleh pembuat mandat. Serdamayanti, 2007. Melalui birokrasi, aparatur dituntut untuk bertanggung jawab, melaksanakan tugas, dan perannya secara efektif dan efisien yang berorientasi pada pelayanan. Mungkin itu saja sekilas materi yang saya bawakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.